Sebenarnya Islam sudah dikenal di Nusantara sejak abad ke-7 sampai 8 Masehi. Namun masuknya Islam secara massal dan sistematik ke Jawa baru terjadi sekitar abad ke-13. Konon Mbah Ageng dikenal sebagai ahli nujum, astrolog, dan spiritualis kerajaan. Ia dipercaya menjadi guru spiritual Panji Laras, seorang pangeran Majapahit yang berhasil diislamkan. Dalam interaksi itu, Majapahit bukan hanya menerima barang dagangan, tapi juga ideologi dan kepercayaan baru, termasuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubeda nir ing sambikala. Ketika Majapahit berdiri megah sebagai imperium terbesar di Nusantara, siapa sangka di balik gemerlap istana dan kejayaan Hayam Wuruk tersimpan kisah para ulama dari negeri jauh. Dari Persia, mereka datang membawa ajaran Islam ke tanah Hindu-Buddha yang agung. Salah satunya adalah Sayyid Abdurrahman Al-Farsi atau dikenal masyarakat sebagai Mbah Ageng, ulama misterius yang diyakini menjadi guru spiritual kerajaan dan pengislam Panji Laras putra raja. Namun kenapa namanya nyaris tak tercatat dalam sejarah resmi? Apa peran sesungguhnya beliau dalam peralihan Majapahit ke masa Islam? Inilah cerita yang nyaris terlupakan. Majapahit merupakan sebuah nama besar dalam sejarah Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada akhir abad ke-13, tepatnya tahun 1292 Masehi, setelah keruntuhan Singasari dan peristiwa penyerangan Jayakatwang. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada dan Raja Besar Hayam Wuruk, Majapahit menjelma menjadi kekuatan maritim dan darat yang menjangkau hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Namun di tengah kegemilangan ini ada narasi lain yang jarang kita dengar. Narasi tentang perjumpaan besar antara budaya Majapahit dengan dunia Islam yang datang dari jauh, dari India, Persia hingga Timur Tengah. Sebagai pusat perdagangan dan peradaban, Majapahit adalah kerajaan multikultural. Ia terbuka terhadap berbagai budaya asing, dari barat seperti Gujarat, Persia, hingga dari timur seperti Tiongkok. Para pedagang, pendakwah, hingga ilmuwan dari berbagai dunia datang dan tinggal di pelabuhan-pelabuhan Majapahit seperti Tuban, Gresik, Canggu, dan lainnya. Dalam interaksi itu, Majapahit bukan hanya menerima barang dagangan, tapi juga ideologi dan kepercayaan baru, termasuk Islam. Abad ke-13 adalah masa penuh gejolak bagi dunia Islam. Tahun 1258, kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad jatuh oleh serangan bangsa Mongol. Kejatuhan ini memicu eksodus besar para ulama, pedagang, dan bangsawan Islam ke berbagai belahan dunia, salah satunya yaitu Nusantara. Mereka membawa keilmuan Sufisme dan tentu saja keyakinan Islam. Dan disinilah cerita menarik itu dimulai. Sebenarnya Islam sudah dikenal di Nusantara sejak abad ke-7 sampai 8 Masehi. Namun masuknya Islam secara massal dan sistematik ke Jawa baru terjadi sekitar abad ke-13. Bersamaan dengan itulah Majapahit berdiri. Uniknya Majapahit justru menjadi tempat tumbuhnya bibit-bibit awal Islam di Jawa melalui toleransi budaya dan akulturasi. Salah satu nama besar yang dikenal sebagai leluhur para wali songo adalah Syekh Jumadil Kubro. Beliau menetap di wilayah Majapahit sekitar pertengahan abad ke-14, namun bukan hanya beliau. Di masa itu juga hadir sesosok misterius, Sayyid Abdurrahman Al-Farsi atau Mbah Ageng.
Sayyid Abdurrahman Al-Farsi bukanlah sosok biasa. Ia diyakini sebagai ulama asal Persia yang datang ke Nusantara bersamaan dengan eksodus besar dari dunia Islam. Tugasnya tidak kecil, ia ditugaskan oleh Jumatil Kubro untuk membentuk komunitas Islam di perbukitan selatan Trowulan, yang kini daerah itu dikenal sebagai Lebak Jabung. Konon Mbah Ageng dikenal sebagai ahli nujum, astrolog, dan spiritualis kerajaan. Ia dipercaya menjadi guru spiritual Panji Laras, seorang pangeran Majapahit yang berhasil diislamkan. Panji Laras diyakini sebagai tokoh penting yang berperan dalam islamisasi Majapahit secara halus. Makam Mbah Ageng berada di atas bukit terpencil. Berbeda dengan makam para wali yang ramai, makam ini sepi dan misterius. Banyak masyarakat sekitar hanya tahu dari cerita lisan yang diwariskan turun-temurun. Inilah yang menjadi tantangan besar sejarah. Banyak narasi besar tentang peralihan budaya dari Hindu-Buddha ke Islam yang terhapus atau terputus, dikarenakan tidak adanya dokumentasi tertulis dan perubahan identitas budaya. Transisi dari Majapahit ke Islam bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia berjalan perlahan, penuh dialog budaya, dan melibatkan banyak tokoh yang kini terlupakan. Sayyid Abdurrahman Al-Farsi adalah salah satunya, sebuah missing link dalam sejarah Islamisasi Jawa. Cerita beliau adalah contoh nyata bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para raja dan jenderal, tapi juga oleh para guru spiritual dan ulama sufi yang bekerja dalam diam. Majapahit adalah contoh sempurna sebuah peradaban besar yang terbuka dan toleran. Di balik kejayaannya ada tokoh-tokoh Islam yang mewarnai sejarahnya dengan damai. Sayyid Abdurrahman Al-Farsi mungkin tidak setenar Wali Songo, tapi perannya dalam meletakkan dasar dakwah Islam di pusat Majapahit adalah sesuatu yang layak dikenal. Maka dari itu, mari kita gali kembali cerita-cerita yang hilang. Karena di balik nama besar Majapahit terdapat kisah Islam yang tumbuh dalam diam.